Halo para bosku, saya Yudi Jagung Saksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung Galaxy Note 9 yang rilis pada bulan Agustus 2018. Mantan flagship yang udah turun harga di 6 jutaan. Apakah Samsung Galaxy Note 9 worth it untuk dibeli di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Samsung Galaxy Note 9 memiliki berat sebesar 201 gram dan kaca depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass 5 dan bagian belakangnya bermaterial kaca yang telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 juga. Dan Samsung Galaxy Note 9 masih menggunakan hybrid SIM, belum triple slot SIM card ya. Samsung Galaxy Note 9 telah memiliki sertifikat IP rating 68 yang tahan air sampai kedalaman kurang lebih 1,5 meter selama 30 menit. Dan saya sarankan jangan dicoba secara sengaja untuk dipakai berenang ya, karena kemungkinan dalamannya sudah mulai kendor dan kerapatannya telah berkurang. Dan yang saya pegang ini varian Note dari Samsung, jadi terdapat fitur S Pen. Untuk fitur S Pen-nya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Pindah di layarnya, Samsung Galaxy Note 9 menggunakan layar Super AMOLED dengan bentang layar 6,4 inch, screen to body ratio 83,4%, dan Samsung Galaxy Note 9 memiliki resolusi layar 2K dengan rasio 18,5:9 serta support XDR10. Jadi untuk urusan multimedia seperti nonton film dan nonton YouTube sangat nyaman dan memanjakan mata sekali, karena Super AMOLED Galaxy Note 9 sangat ngejreng dan terlihat lebih terang serta nggak pedes di mata. Dengan adanya layar Super AMOLED, maka ada fitur Always On Display. Samsung Galaxy Note 9 yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dengan user interface One UI 2.0 dan menggunakan chipset Exynos 9810 dan fabrikasi 10 nanometer dengan GPU Mali G7 2 MP18. Jadi performanya jangan diragukan lagi lah, sudah pasti lancar di segala aspek bosku. Samsung Galaxy Note 9 yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 128GB dengan RAM 6GB. Menurut saya, RAM 6GB dengan internal 128GB adalah varian yang pas untuk kebutuhan sehari-hari saya. Tetapi apabila 128GB dirasa kurang, bisa ditambah micro SD dengan konsekuensi harus mengorbankan salah satu slot SIM card, karena Samsung Galaxy Note 9 masih menggunakan hybrid dual SIM card, belum triple slot SIM card. Di kamera belakang Samsung Galaxy Note 9 memiliki dua lensa, yaitu ada lensa wide dengan resolusi sebesar 12 megapiksel dan aperture 1,5 sampai 2,4 dan terdapat dual pixel PDAF dan OIS, dan ada lensa telefoto dengan resolusi sebesar 12 megapiksel dengan aperture 2,4 dan terdapat autofocus, OIS, dan 2 kali optical zoom, dan dapat merekam video sampai resolusi 4K 60 fps. Di kamera depan Samsung Galaxy Note 9 memiliki dua lensa, yaitu ada lensa wide dengan resolusi sebesar 8 megapiksel dan aperture 1,7 dan terdapat autofocus, dan ada satu lensa lagi sebagai iris scanner beresolusi 2 megapiksel, dan kamera depannya dapat merekam video sampai resolusi 4K 30 fps.
video menggunakan Samsung Galaxy Note 9 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Apakah masih recommended di tahun 2020? Kalian bisa nilai sendiri. Pindah di kamera depan menggunakan Samsung Galaxy Note 9 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri. Pindah di speaker, Samsung Galaxy Note 9 sudah menggunakan stereo speaker serta masih ada lubang jack 3,5 mm, dan Samsung Galaxy Note 9 merupakan seri Note terakhir yang memiliki lubang jack 3,5 mm. Untuk kualitas suaranya menurut saya bagus ya. Bass keluar, middle keluar, treble keluar, clarity dan enak didengar. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Hingga di baterainya, Samsung Galaxy Note 9 memiliki kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Menurut saya di tahun 2020 ini kapasitas baterai 4000 mAh terlihat standar ya, karena standar smartphone dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan resolusi layar 2K, maka konsumsi baterainya terasa boros. Lebih boros lagi ketika dipakai pemakaian intens seperti bermain game. Dan karena bodi belakang Samsung Galaxy Note 9 bermaterai kaca, maka support wireless charging. Karena yang saya bawa ini Samsung Galaxy Note series, maka inilah fitur spesial yang tidak dimiliki oleh smartphone di brand-brand lain, yaitu Stylus Pen, yang biasa disingkat dengan S Pen. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu fitur-fitur S Pen di Samsung Galaxy Note 9. Simak yuk. Pertama, ketika posisi smartphone mati dan kalian mau menuliskan sesuatu yang penting secara mendadak, maka kalian bisa langsung mencabut S Pen dari smartphone dan langsung bisa menuliskan sesuatu di layar tanpa menghidupkan terlebih dahulu. Lalu ketika telah selesai, bisa klik simpan, maka file yang Anda simpan akan masuk di Samsung Note. Kedua, kalian bisa pilih buat catatan dengan tujuan untuk menuliskan sesuatu yang penting. Di contoh menuliskan jadwal harian, catatan belanjaan, hasil meeting, dan lain-lain. Dan setelah kalian simpan, maka kalian bisa buka dilihat semua catatan, lalu buka catatan yang ingin kalian sematkan di layar depan dengan tujuan untuk mengingatkan kalian apa yang harus dilakukan. Ini sangat penting untuk sebagian orang dan cocok untuk orang pelupa. Peace bosku. Ketiga adalah pilih cerdas. Fitur pilih cerdas ini berfungsi untuk memotong atau cropping sebuah gambar atau video yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi menurut saya fitur ini sangat simpel dan terkesan tidak ribet serta mudah digunakan. Dan ketika klik simpan, maka langsung masuk di galeri. Keempat adalah tulisan layar. Fitur tulisan layar ini berfungsi untuk menangkap layar atau biasa disebut dengan screenshot, dan sekaligus dapat menambahkan keterangan di tangkapan layar tersebut. Jadi cocok untuk kalian yang ingin memberikan informasi secara detail pada orang lain. Dan ketika disimpan, langsung masuk di galeri atau bisa langsung dikirim ke orang lain. Kelima adalah pesan live. Fitur pesan live ini berfungsi untuk kalian yang ingin memberikan pesan dengan tulisan bergerak secara khusus untuk orang spesial atau orang terdekat kalian. Kalian bisa menyimpannya lalu bagikan ke orang spesial atau orang terdekat kalian. Dan terakhir adalah fitur terjemahan. Fitur terjemahan merupakan fitur favorit saya, karena ketika kita tidak mengetahui bahasa asing yang tidak kita mengerti, maka dengan fitur terjemahan langsung ada arti di setiap katanya dengan cara menunjukkan perkata yang tidak kita mengerti menggunakan S Pen, sehingga langsung keluar artinya tanpa harus membuka Google Translate terlebih dahulu. Tombol S Pen dapat berfungsi ketika kita membuka kamera dengan cara klik tombol sekali untuk mengambil gambar dan klik tombol 2 kali untuk memindahkan kamera depan atau belakang. Fitur ini sangat terpakai ketika foto selfie beramai-ramai, sehingga tidak perlu menggunakan timer.
Jadi kesimpulannya, apakah Samsung Galaxy Note 9 layak dibeli di tahun 2020? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian sangat bergantung dengan S Pen dan dalam keseharian kalian S Pen sering kalian gunakan atau bisa dibilang tidak bisa kerja tanpa S Pen, maka Samsung Galaxy Note 9 worth it. Mengingat harga secondnya yang udah turun di 6 jutaan. Tetapi apabila kalian tidak bergantung dengan S Pen dan dalam keseharian kalian tidak perlu menggunakan S Pen atau bisa dibilang bisa kerja tanpa S Pen, maka saya akan menyarankan kalian untuk membeli Samsung S10i saja. Karena selain lebih baru, maka harga secondnya pun juga berkisar di 6 jutaan juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya, dan apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila kalian memiliki Samsung Galaxy Note 9 dan berniat untuk dijual, maka kalian bisa isikan spesifikasi, harga, nomor WA, atau link pembelian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.